Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat pagi guys. Jumpa lagi kita dalam video pembelajaran kedua setelah UTS. Insya Allah semuanya senantiasa bahagia, sehat, semangat, dan telah mempelajari PPT yang telah kami sampaikan. Oke guys, pokok bahasan kali ini relevan dengan PPT yang kami sampaikan adalah kebijakan moneter dalam Islam. Jadi kebijakan moneter dalam ekonomi Islam merupakan bagian dari cabang ilmu ekonomi yang membahas tentang bagaimana sifat, fungsi, serta pengaruhnya pada aktivitas ekonomi di suatu negara termasuk Indonesia. Moneter dalam Islam ini tidak menekankan bukan hanya penawaran dan permintaan uang, tetapi juga prinsip pemerataan keadilan dan persaudaraan yang mengejar kesetaraan dan menciptakan distribusi kekayaan dan pendapatan yang adil. Kebijakan moneter dapat menjaga stabilitas perekonomian. Ini dilihat dengan menyeimbangkan jumlah beberapa uang yang menyebar luas secara seimbang. Jika setiap uang yang beredar itu melebihi atau lebih besar atau bahkan lebih kecil dari sejumlah barang dan jasa, maka dari itu perekonomian di suatu negara akan bermasalah. Inflasi atau deflasi. Uang merupakan komoditas terpenting dalam suatu konsep keuangan. Kelebihan uang dalam pandangan Islam memiliki perbedaan dengan pandangan konvensional. Dalam pandangan konvensional, uang diperlakukan sebagai komoditas yang bisa diperjualbelikan serta disewa untuk memperoleh laba. Ekonomi Islam menyatakan bahwa kegunaan uang sebagai alat tukar. Ini disebabkan karena agar dapat menghindari riba. Uang muncul dari kemauan untuk secara bersamaan menuntut dan membutuhkan pihak-pihak yang mengerjakan pertukaran. Akan tetapi semakin banyaknya kebutuhan akan pembatasan pelaksanaan pertukaran mengakibatkan sulitnya dalam mendapatkan berbagai keperluan yang diinginkan dari berbagai jenis. Itu sebabnya sulit bagi orang lain untuk menemukan permintaan umum. Mereka juga kesulitan menentukan nilai sebenarnya dari sesuatu yang dipertukarkan. Kebijakan moneter merupakan upaya dalam mengatur atau mengendalikan situasi perekonomian di suatu negara. Upaya yang ditujukan yaitu dengan mencapai pertumbuhan ekonomi yang lebih tinggi, yaitu dengan cara menstabilkan harga dan menghindari inflasi dengan menggunakan kebijakan moneter pemerintah juga dapat mempertahankan, mengawasi, memperbesar, atau memperkecil banyaknya jumlah uang yang beredar di suatu negara. Jadi, kebijakan moneter ini sangat identik dengan beredarnya jumlah uang dan dapat diketahui bahwa untuk menjaga kestabilan ekonomi pada suatu negara yaitu dilakukan oleh bidang keuangan. Jika sejumlah uang yang beredar tidak sesuai atau tidak mencukupi, maka negara tersebut mengalami deflasi pada perekonomian tersebut. Begitu pula sebaliknya, apabila jumlah uang yang tersebar melebihi kebutuhan di negara tersebut, maka dapat disajikan bahwa akan terjadi inflasi di negara tersebut. Dapat diketahui bahwa dalam menjaga agar uang yang beredar stabil, maka Bank Sentral dalam hal ini di Indonesia Bank Indonesia harus menjaga kestabilan tersebut. Adapun indikator untuk tercapainya atau dapat dikatakan berhasil yaitu dilakukannya perbaikan neraca pembayaran serta adanya kestabilan ekonomi. Tujuan dari kebijakan ini dalam ekonomi Islam sama dengan tujuan kebijakan ekonomi lainnya yaitu menyeimbangkan dan menstabilkan mata uang, likuiditas terciptanya instrumen yang terdiversifikasi, transparansi, serta sistem mekanisme pasar efektif sehingga ekonomi di suatu negara dapat bertumbuh sesuai dengan yang diharapkan. Kajian teoritis kebijakan moneter. Kebijakan moneter yaitu salah satu cara yang digunakan negara dalam mengendalikan serta mengarahkan keadaan ekonomi makro yang sesuai atau yang lebih baik dengan cara mengendalikan jumlah uang yang beredar. Keadaan yang dimaksud adalah meningkatkan keseimbangan antara pemeliharaan stabilitas harga. Dengan adanya kebijakan ini pemerintah bisa menambah, mengurangi serta mempertahankan sejumlah uang yang menyebar
pada suatu pemerintahan. Kebijakan moneter berfungsi sebagai kunci untuk memperoleh strategi yang baik dari ekonomi makro di sebuah negara untuk menanggulangi terjadinya inflasi. Otoritas moneter dalam hal ini Bank Indonesia memiliki pengaruh yang relevan jika tidak langsung pada tingkat harga di suatu negara dan di mana nilai tukarnya. Otoritas moneter mengerjakan ini melalui keahliannya untuk mengontrol banyak uang beredar, mempengaruhi suku bunga, aliran kredit, dan perkembangan sektor keuangan ekonomi. Cara lain adalah bank sentral menetapkan tingkat bunga yang harus dibayar atas simpanan di bank, deposito gitu ya, dan menentukan persentase saham yang dapat dipinjamkan. Dalam beberapa kasus, kegiatan penegakan kebijakan bank sentral telah berkembang dalam jangka waktu yang lama. Secara syariah, kebijakan moneter syariah wajib bebas dari riba dan bunga. Riba yang masuk dalam bunga bank sangat dilarang dalam Islam. Larangan sekarang menyediakan kepentingan bank dalam ekonomi kapitalis yang merupakan instrumen utama pengelolaan uang. Pengelolaan uang dalam Islam didasarkan pada prinsip bagi hasil. Banyak uang beredar dalam suatu perusahaan diatur dengan ditambah atau dikurangi banyak uang yang beredar. Sistem moneter dalam Islam mempunyai ciri khas yang khusus dengan sistem ekonomi konvensional karena pada manajemen pengelolaannya yang tidak menggunakan istilah bunga. Ini perbedaan utama antara ekonomi Islam dengan konvensional. Berikutnya adalah sejarah moneter Islam. Praktek moneter yang digunakan pada masa Nabi Muhammad SAW yaitu standar bimetal dengan emas dan perak atau dinar dan dirham dalam peredaran konstan. Pada masa kekhalifahan Umayyah kedua, rasio dinar dan dirham adalah 1:12, tetapi pada masa pemerintah Abbasiyah rasionya di bawah 1:15. Antara dinar dan dirham, nilai tukar saling naik turun di berbagai periode dan wilayah negara Islam karena penurunannya secara bertahap dari dinar ke dirham. Praktek keuangan di zaman Nabi menggunakan standar bimetal emas dan perak. Hal ini karena emas maupun perak adalah alat yang digunakan dalam pembelian ataupun pembayaran yang sah di masyarakat. Di antara emas dan ataupun perak sama-sama memiliki nilai tukarnya tetap, yaitu nilai tukar antara dinar dan dirham adalah 1:10. Namun ketidakseimbangan antara penawaran dan permintaan mengguncang stabilitas nilai tukar. Nilai pertukaran antara kedua pemerintah juga mengalami perubahan variabel dari waktu ke waktu dengan nilai tukar dinar dirham bervariasi antara 1:35 dan 1:50. Volatilitas nilai tukar ini mencegah yang baik menggantikan uang mainan yang bagus dari kondisi normal yang dikenal dengan hukum Gresham. Yang kedua, kebijakan moneter. Kebijakan moneter merupakan salah satu upaya yang dilakukan pemerintah melalui bank sentral dalam melakukan pengendalian serta mengarahkan keadaan ekonomi makro yang sesuai atau yang lebih baik dengan cara mengendalikan jumlah uang yang beredar. Keadaan lebih baik maksudnya itu meningkatkan keseimbangan serta pemeliharaan stabilitas harga. Dengan adanya kebijakan ini, pemerintah bisa menambah, mengurangi serta mempertahankan sejumlah uang yang beredar secara berlebihan di suatu negara. Kebijakan moneter yaitu alat yang disengaja dari bank sentral untuk mempengaruhi variabel keuangan, misalnya tingkat bunga dan jumlah uang beredar. Misi yang ditargetkan di sini yaitu untuk memelihara stabilnya uang dengan faktor dari dalam dan luar. Stabilnya nilai mata uang ini memperlihatkan stabilnya harga di kemudian hari dan sesuai dengan pencapaian misi suatu pembangunan, misalnya memenuhi permintaan dasar nasional, pemerataan penyaluran, perluasan lapangan kerja, peningkatan ekonomi real dan stabilnya suatu ekonomi. Manajemen moneter Islam merupakan pengaturan moneter yang berdasarkan kepada unsur-unsur Islam atau syariah. Semakin jelas bahwa untuk menjaga kestabilan jumlah uang yang beredar, maka bank sentral harus berupaya untuk menjaga kestabilan moneter. Bentuk kebijakan moneter salah satunya adalah pengendalian peredaran uang yang beredar secara berlimpah. Semakin banyak uang yang beredar, maka harga akan naik yang pada akhirnya mempengaruhi daya beli masyarakat.
Pernyataan lain juga menyebutkan bahwa kebijakan moneter yaitu kebijakan yang mengacu pada bank sentral terhadap uang yang beredar dan peredaran uang di suatu negara dengan tujuan mencapai keseimbangan pertumbuhan ekonomi yang tinggi, stabilitas harga, dan pembangunan ekonomi yang merata. Kebijakan moneter dapat digolongkan menjadi dua bagian. Yang pertama kebijakan moneter ekspansif, yang kedua kebijakan moneter kontraktif. Kebijakan moneter ekspansif merupakan suatu kebijakan dalam rangka menambah jumlah uang yang beredar, yang tujuannya yaitu agar siklus perekonomian berjalan dengan lancar, dan kebijakan moneter ini juga dapat memberi peningkatan pada pertumbuhan ekonomi dengan risiko inflasi yang semakin tinggi. Kebijakan ini juga mampu meningkatkan daya beli atau permintaan dalam masyarakat serta mengurangi jumlah pengangguran di suatu negara. Sedangkan kebijakan kontraktif merupakan suatu kebijakan dalam rangka mengurangi jumlah uang yang beredar. Kebijakan moneter kontraktif ini dilakukan untuk menurunkan tingkat inflasi yang ada pada suatu negara. Tujuan kebijakan moneter kontraktif ini yaitu untuk mengurangi jumlah uang yang beredar dalam perekonomian. Bagian ketiga maksudnya kebijakan moneter dalam ekonomi Islam. Moneter dalam ekonomi Islam juga tidak hanya menekankan pada equilibrium atau antara permintaan dan penawaran uang. Equilibrium antara permintaan dan penawaran uang. Akan tetapi juga untuk mengupayakan terjadinya pemerataan dengan prinsip keadilan. Dalam ekonomi Islam, Islam mengambil sikap yang sangat kuat pada reformasi kemanusiaan, pembangunan ekonomi yang seimbang atau pengaturan sistem perbankan yang menciptakan ekonomi yang sehat dan menstabilkan nilai-nilai internal. Namun untuk mempertahankan sikap rasional dan universal terhadap isu ini, umat Islam juga memperlakukan pembatasan konsumsi secara kuantitatif, kualitatif yang mana sesuai dengan fitrahnya umat Islam. Pada sistem moneter yang ada, bunga merupakan sarana yang digunakan sebagai kebijakan moneter untuk mengatur peredaran uang dalam masyarakat. Dan Islam tidak memperkenalkan alat suku bunga ke pasar. Tujuan utama kebijakan moneter syariah lebih fokus pada menjaga agar sumber daya ekonomi tetap beredar. Jadi singkatnya, regulator atau pemerintah atau Bank Indonesia perlu memastikan adanya badan usaha ekonomi dan instrumen keuangan syariah yang dapat menyerap potensi investasi masyarakat. Jadi kebijakan moneter dalam Islam ini dapat diartikan sebagai pengelolaan mata uang berdasarkan nilai-nilai Islam yang harus menciptakan ekonomi yang stabil dan menguntungkan yang memfasilitasi pencapaian tujuan pembangunan ekonomi negara. Bagian 4. Tujuan kebijakan moneter dalam ekonomi Islam. Bank sentral dalam hal ini Bank Indonesia memiliki tujuan dalam menggapai dan mengusahakan adanya stabilitas mata uang rupiah. Nah, tujuan ini kan sudah tercantum dalam Undang-Undang Nomor 7 tahun 2009 yang terakhir tentang bank sentral. Adanya stabilitas rupiah memiliki dua segi, yaitu segi pertama stabilnya rupiah, yakni adanya stabilitas harga komoditas akibat evolusi tingkat inflasi. Yang kedua, akibat perubahan tingkat inflasi, kurs dan nilai ganti rupiah mengenai mata uang dengan negara lain. Indonesia mempertahankan konsep nilai dikarenakan nilai rupiah berfluktuasi terhadap mata uang negara lain. Untuk meraih kestabilan pada praktek keuangan, peran menstabilkan nilai tukar sangat penting. Oleh karena itu, bank sentral menempuh kebijakan untuk menjaga kondisi untuk stabil agar nilai tukar sesuai dengan nilai dasarnya dengan tetap menjaga pergerakan metode pasar. Kebijakan moneter merupakan kebijakan bank sentral untuk melihat bagaimana pertumbuhan ekonomi. Unsur moneternya yaitu uang yang beredar, tingkat bunga kredit dan nilai pertukaran dalam mencapai misi perekonomian suatu negara. Tujuan dari kebijakan moneter dalam Islam ini tidak berbeda dengan tujuan kebijakan moneter konvensional, yaitu menjaga stabilitas mata uang, penciptaan instrumen keuangan yang terdiversifikasi, likuiditas, transparansi sistem keuangan, dan mekanisme pasar yang efektif sehingga pertumbuhan ekonomi di suatu negara yang diharapkan dapat tercapai. Stabilitas dalam nilai uang ini tidak terlepas dari tujuan ketulusan dan keterbukaan dalam berhubungan dengan manusia. Adapun tujuan lain dari kebijakan moneter dalam ekonomi Islam yaitu yang pertama kesejahteraan ekonomi.
dengan kesempatan kerja penuh, di mana kesejahteraan ekonomi berarti terpenuhinya semua kebutuhan pokok manusia dari sudut pandang material dan akhlak, meningkatkan kesejahteraan dan mengurangi kesusahan hidup. Kedua, keadilan sosial ekonomi dan distribusi pendapatan. Konsep ini mengandung dua unsur pengertian, yaitu suatu bentuk keseimbangan dan perbandingan antara orang yang memiliki hak, dan yang kedua adalah hak seseorang hendaklah diberikan dan juga diserahkan kepada yang membutuhkan. Keadilan. Yang ketiga adalah stabilitas nilai uang. Stabilitas nilai mata uang memberikan pengaruh yang sangat besar terhadap kehidupan perekonomian, karena uang menentukan nilai dan harga suatu barang dan jasa. Jadi uang menentukan nilai dan harga suatu barang dan jasa. Stabilitas nilai mata uang adalah prioritas utama dari kegiatan manajemen moneter Islam. Sedangkan tujuan dari kebijakan moneter menurut ekonomi konvensional adalah yang pertama, menjamin stabilitas perekonomian. Pertumbuhan ekonomi negara harus baik. Hal ini dapat dilakukan dengan mencocokkan arus barang atau jasa dengan arus uang. Tujuan kebijakan moneter ini adalah untuk menjaga stabilitas ekonomi dengan mengatur dan menentukan peredaran uang dalam masyarakat. Yang kedua, tujuan kebijakan moneter menurut ekonomi konvensional yang kedua adalah mengarahkan inflasi. Dalam rangka menekan inflasi, perbankan Indonesia dapat membuat kebijakan untuk mengurangi peredaran uang di masyarakat dan menjaga ketersediaan uang di perbankan. Jadi, salah satu tujuan kebijakan moneter adalah untuk mengendalikan inflasi. Yang ketiga, menambah lapangan pekerjaan. Tujuan kebijakan moneter Bank Indonesia adalah untuk meningkatkan lapangan kerja. Stabilitas peredaran uang mengarah pada pertumbuhan kegiatan produktif. Yang meningkatkan produktif membutuhkan lebih banyak sumber daya manusia untuk mengelolanya. Jadi menambah lapangan pekerjaan. Yang keempat, melindungi stabilitas harga barang yang ada di pasar. Tujuan dari kebijakan moneter ini adalah untuk melindungi stabilitas harga di pasar. Ketika harga stabil, kepercayaan publik terhadap tingkat harga saat ini dan masa depan meningkat. Oleh karena itu, daya beli tidak berubah antar periode. Kestabilan harga ini dapat diatur oleh keseimbangan antara jumlah uang beredar, permintaan barang, dan produksi barang. Yang kelima, menjaga keseimbangan neraca pembayaran internasional. Kebijakan moneter mempengaruhi kegiatan ekonomi domestik dan luar negeri. Salah satu tujuan kebijakan moneter adalah untuk menyeimbangkan neraca pembayaran. Ini dapat dicapai melalui stabilitas isometrik barang impor dan ekspor. Maka tidak heran jika pemerintah sering melakukan devaluasi. Devaluasi adalah menurunkan nilai mata uang terhadap mata uang asing atau emas. Yang enam, mendorong pertumbuhan ekonomi. Kebijakan moneter diharapkan dapat meningkatkan pertumbuhan ekonomi, karena setiap bagian membutuhkan keberhasilan yang berbeda untuk mencapai tujuan. Contohnya termasuk lowongan pekerjaan, pengendalian inflasi, aktivitas manufaktur, dan permintaan barang. 5. Bagian 5 adalah prinsip kebijakan moneter dalam ekonomi Islam. Kebijakan moneter dalam ekonomi Islam harus bebas dari unsur yang berbau dengan riba dan bunga bank. Dalam Islam, riba yang termasuk nilainya bunga bank gitu ya, yang sangat diharapkan secara tegas dalam Al-Quran. Dan manajemen moneter dalam ekonomi Islam didasarkan salah satunya pada prinsip bagi hasil. Kebijakan moneter dalam Islam berdasarkan pada prinsip-prinsip dasar ekonomi Islam, yaitu yang pertama, kekuasaan tertinggi adalah milik Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, manusia adalah khalifah atau pemimpin di bumi, namun mereka bukanlah pemegang sejati. Nomor 3, segala sesuatu yang diperoleh oleh manusia merupakan atas seizin Allah. Yang keempat, tidak boleh menumpuk kekayaan atau harta. Yang kelima, menghapus jurang perbedaan antara individu dalam perekonomian gitu. Jurang si kaya dan si miskin. Yang keenam, menetapkan kewajiban yang sifatnya harus dan sukarela, yang wajib dan sukarela bagi semua manusia, termasuk bagi anggota masyarakat yang miskin. Prinsip lain yang ada dalam kebijakan moneter Islam, yaitu ini menurut sumber lain gitu ya,
Yang pertama, mempunyai satu tujuan akhir yang diutamakan, yaitu sasaran inflasi sebagai kontribusi pokok kebijakan moneter dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Yang kedua, kebijakan moneter bersifat antisipatif, yaitu dengan mengarahkan kebijakan moneter yang ditempuh saat ini diarahkan untuk mencapai sasaran inflasi yang ditetapkan pada periode yang akan datang, mengingat adanya efek tunda kebijakan moneter. Jadi adanya efek tunda kebijakan moneter. Yang ketiga, mengikatkan diri pada suatu mekanisme tertentu dalam membuat pertimbangan penentuan respon kebijakan moneter. Yang bagian keenam, instrumen kebijakan moneter ekonomi Islam. Kebijakan moneter yaitu kebijakan yang dikeluarkan oleh pemerintah melalui bank sentral untuk mengarahkan dan mengendalikan perekonomian di suatu negara ke arah atau kondisi yang ingin dicapai. Kebijakan moneter pada ekonomi Islam hanya sebagai pelengkap untuk sektor real. Ingat ya, kebijakan moneter pada ekonomi Islam hanya sebagai pelengkap untuk sektor real. Pada ekonomi Islam tidak mengakui adanya instrumen bunga dalam kegiatan perekonomian karena hal ini jelas di dalam Al-Quran bahwa bunga bank adalah riba. Pelarangan riba ini bermaksud agar hubungan mitra kerja antara pemilik modal dan usaha berlaku adil. Adapun alat kebijakan moneter dalam ekonomi syariah yaitu hukum syariah. Ini salah satu ranking menyebutkan mekanisme instrumen kebijakan moneter yang berdasarkan syariah sangat berbeda dengan ekonomi lainnya termasuk ekonomi kapitalis atau konvensional. Antara lain, satu, target pertumbuhan M atau M1, M2 ada istilah yang menggambarkan uang beredar dalam berbagai lapisan gitu. Ada M1, M2 yang sering dibagi berdasarkan tingkat likuiditasnya. Misalkan M1 merupakan uang yang paling likuid. Apa sih yang termasuk termasuk di dalam ini adalah uang tunai dan simpanan giro dan yang dapat digunakan untuk transaksi langsung. Jadi uang tunai dan giro. Jadi M1 itu uang yang paling likuid dan M2 mencakup simpanan yang tidak segera dapat digunakan untuk transaksi seperti deposito berjangka dan tabungan yang kurang liquid lah gitu aja. Dan MO atau monetary base atau base money adalah uang dasar atau uang primer yang terdiri dari uang tunai yang beredar di masyarakat dan simpanan bank-bank komersial di bank sentral. M0 ini sering dianggap sebagai dasar dari penciptaan uang lainnya karena M0 mempengaruhi kemampuan bank untuk menciptakan kredit dan uang giral. Di mana setiap jadi target pertumbuhan M dan M0 ini setiap tahun bank sentral menentukan pertumbuhan peredaran uang dengan sasaran ekonomi nasional. Yang kedua, saham publik terhadap deposito atas uang giral. Yang ketiga, cadangan wajib resmi, di mana bank komersial harus memiliki cadangan wajib di bank sentral. Yang keempat, pembatasan kredit, di mana kebijakan pembatasan kredit boleh dilakukan oleh bank komersial untuk memberikan jaminan atas penciptaan kredit sesuai dengan target moneter. Jadi disesuaikan dengan target moneter. Alokasi kredit yang berbasis pada nilai, di mana realisasi kredit harus bisa meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Adapun alat instrumen dari kebijakan moneter konvensional antara lain yang untuk konvensional gitu ya, udah kita kenal semuanya. Salah satunya adalah pasar terbuka, yaitu kebijakan yang dilakukan pemerintah BI untuk mengatur jumlah uang yang beredar dengan melakukan jual beli surat-surat berharga. Ada sertifikat Bank Indonesia, surat berharga pasar uang dan lain-lain, repo gitu dan lain. Kemudian yang kedua, alat instrumen dari kebijakan moneter konvensional yang kedua adalah rasio cadangan wajib minimum, yaitu bank sentral menetapkan angka rasio minimum antara uang tunai dengan kewajiban giral bank. Apabila bank sentral menurunkan uang angka tersebut dengan uang tunai yang sama, maka bank dapat menciptakan uang dengan jumlah lebih banyak lagi dari sebelumnya. Jadi adanya GWM saat ini kan 8% gitu ya. Kalau lebih rendah nanti uang yang bisa digunakan atau diedarkan oleh bank umum lebih besar gitu. Demikian sebaliknya. Kemudian yang ketiga, penentuan diskon rate, yaitu sumber dana dari bank umum atau konvensional juga sebagai sumber dana yang terakhir. Bank komersial dapat meminjam dari bank sentral dengan tingkat suku bunga sedikit lebih rendah yang berlaku di pasar. Gitu.
keempat, kebijakan bank sentral yang bersifat persuasif berupa himbauan moral kepada bank, gitu ya. Kemudian kelima, ajakan moral, yaitu sesuai aturan moneter yang dirancang dan mengkoordinasi banyak uang yang dapat mengalir pada masyarakat dalam perekonomian. Kemudian instrumen kebijakan moneter yang berbasis syariah dari sumber adalah sebagai berikut. Yang pertama adalah mazhab Iqtisaduna. Ini mazhab Iqtisaduna ini ada 3 ya. Kebijakan moneter ini tidak diperlukan pada masa awal Islam dan hanya ada sedikit perbankan dan penggunaan uang yang sangat kurang. Uang digunakan dengan segala sesuatu yang bisa memberikan nilai pada perekonomian. Kecepatan peredaran uang selama jangka waktu tertentu seimbang dengan nilai komoditas diproduksi yang secara bersamaan. Itu menurut mazhab Iqtisaduna. Yang mazhab kedua mempunyai misi dalam meningkatkan sumber daya yang tersedia dalam penggolongan aktivitas ekonomi produktif dengan cara yaitu kontribusi inventaris tidak aktif yang bisa mempengaruhi besaran permintaan penggunaan uang agar memperoleh produktivitas ekonomi. Yang ketiga, macam alternatif. Kebijakan moneter ini dilakukan berdasarkan proses sirkuler. Kebijakan yang dikerjakan oleh otoritas moneter didasarkan pada aturan sebelumnya dengan lembaga sektor tertentu. Begitu yang terjadi koordinasi kebijakan moneter dan sektorial. Oke guys, sekarang kita masuk dalam kesimpulan dan saran. Bahwa dalam Islam mempunyai kebijakan moneter berbeda dengan ekonomi lainnya termasuk konvensional atau kapitalis. Praktek moneter yang digunakan pada masa Nabi Muhammad SAW yaitu standar bimetal dengan emas dan perak atau dinar dirham dalam peredaran konstan. Kebijakan moneter yaitu kebijakan di mana bank sentral mengatur sejumlah uang yang menyebar dan persebaran uang untuk mencapai keseimbangan suatu domestik ya, pertumbuhan ekonomi yang laju, stabilitas harga, pembangunan yang adil, dan keseimbangan eksternal, neraca pembayaran gitu. Pencapaian ekonomi makro ditandai dengan terjaganya stabilitas ekonomi yang terlihat dari kesempatan kerja yang tinggi, stabilitas harga, dan keseimbangan neraca pembayaran. Kelemahan dari konsep moneter konvensional adalah ketergantungan pada suku bunga dan instrumen moneter lainnya. Pengelolaan mata uang syariah yang telah diterapkan di banyak negara terbukti memberikan dampak positif dalam periode tertentu. Namun penerapan ini sekali menghadapi tantangan untuk menjadi solusi jangka pendek yang efektif. Salah satu instrumen kebijakan moneter seperti peningkatan cadangan devisa dapat memperburuk masalah jangka pendek jika tidak dikelola dengan tepat. Kebijakan moneter adalah kebijakan negara yang mencakup aturan dan tindakan yang mempengaruhi kondisi keuangan negara untuk mencapai stabilitas ekonomi. Tujuan kebijakan moneter adalah menjaga stabilitas ekonomi termasuk memperbaiki neraca perdagangan dan neraca pembayaran. Ketika nilai tukar rupiah melemah terhadap mata uang asing, harga barang-barang yang diproduksi di Indonesia menjadi lebih murah di pasar internasional, sehingga dapat meningkatkan daya saing dan memperkuat ekspor. Peningkatan volume ekspor ini membantu memperbaiki neraca perdagangan dan neraca pembayaran. Kebijakan moneter dalam ekonomi syariah harus terbebas dari pengaruh suku bunga dan riba. Dalam syariah, riba ini juga termasuk bunga bank yang dilarang keras dalam Al-Quran. Pengelolaan mata uang dalam ekonomi syariah ini berdasarkan salah satunya adalah prinsip bagi hasil. Alat kebijakan moneter dalam ekonomi Islam didasarkan pada prinsip-prinsip hukum syariah. Banyak instrumen kebijakan moneter konvensional seperti suku bunga dan transaksi berbasis riba tidak dapat diterapkan dalam kebijakan moneter syariah karena bertentangan dengan prinsip-prinsip syariah atau prinsip Islam. Oleh karena itu, kebijakan moneter syariah menghindari penggunaan instrumen yang mengandung unsur riba dan bunga bank. Demikian guys, semangat belajar, jaga kesehatan, dan sukses untuk keseimbangan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.